والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitab Tauhid yang syarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada bab majaa anna ba'da haula'il ummah ba'da hadil ummah ya'budul awsan. Itu bab penyebutan dalil-dalil yang berkaitan masalah sebagian umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, masih ada yang menyembah berhala-berhala. Halaman 220 barakallahu fikum, kita baca. Qala al-muallifu athabahullah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah engkau melihat dan memperhatikan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara. Mereka justru beriman kepada jibti wa taghut. Jibti itu sihir, taghut itu adalah setan. Seraya mereka berkata kepada orang-orang kafir, wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka-mereka yang beriman kepada taghut, beriman kepada sihir dan setan tadi, mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka itu lebih lurus jalannya dibanding jalannya orang-orang yang beriman. Namanya taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Allah musta'an. Fa akhbara anna unasan utu nasiban minal kitab. Maka Allah telah mengkabarkan bahwasanya ada manusia-manusia yang diberikan kepada mereka kitab, bagian dari kitab, wa humul yahud wan nasara, yu'minuna bil jibti, justru mereka beriman berjibti, wa huwa sihr, wa taghut, wa huwa syaitan. Dan beriman bertaghut, itu setan. Wa yaqulun, seraya mereka berkata lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrikun, mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka lebih lurus jalannya dibanding orang-orang yang beriman. Wa hadza qalahu al-yahud Ka'ab bin Ashraf. Yang mengucapkan seperti ini, na barakallahu fikum, kata beliau, wa hadza qalahu al-yahud Ka'ab bin Ashraf. Dan hal yang seperti ini telah mengatakannya yaitu orang Yahudi, yaitu Ka'ab bin Ashraf, wa Huyai bin Akhtab. Qalu, mereka mengatakan, inna Quraisyan ahda sabilan min Muhammadin wa ashabihi. Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab barakallahu fiikum, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy, musyrikun maksudnya, lebih lurus jalannya daripada Muhammad dan para sahabatnya. Qalu, mereka mengatakan, wa hum ya'lamuna anna hadza batil. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya ini adalah kebatilan, lakin qaluhu inadan wa hasadan wa baghya. Akan tapi mereka mengucapkannya karena bentuk inad, yaitu penentangan, pembangkangan, dan juga bentuk rasa iri dan juga kezaliman. Wa illa fahum ya'lamuna anna Muhammadan huwa ahda wa ashabu ahda. Wa illa, mereka mengetahui, mereka itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, wa ashabu ahda, lebih lurus jalannya. Walakin hadza min khubthihim wa hasadihim wa baghyihim wa khilafihim. Barakallahu fikum. Walakin hadza min khubthihim wa hasadihim wa baghyihim. Akan tapi hal ini dilakukan karena apa? Jeleknya mereka dan juga irinya mereka serta zalimnya mereka. Wa khilafuhum lima indahum min al-haqq qalu hadzal kalam. Wa khilafuhum barakallahu fikum lamma indahum min al-haqq qalu hadzal kalam. Dan perbuatan mereka menyelisih itu tatkala apa? Barakallahu fikum, apanya bukan lama ya, 5. Wa khilafuhum lima indahum minal haqq.
Dan mereka menyelisih seperti ini karena mereka tidak punya kebenaran sedikit pun di sisinya. Qalu hadzal kalam, mereka mengatakan ucapan seperti ini. Jadi mereka itu tahu bahwasanya mereka itu enggak ada kebenaran di hadapannya, di sisinya, dan mereka mengucapkan seperti ini. Allah musta'an. Kita lihat waqad utu nasiban, yakni utu haddan min kitab. Dan sungguh mereka telah diberikan kitab, maksudnya mereka diberi bagian daripada kitab. Walakinnahum lam ya'malu bihi bal khalafuh, tapi mereka tidak mengamalkan kitab tersebut, namun bahkan mereka menyelisihinya. Wa amanu bil jibti wat taghut, justru mereka beriman kepada sihir dan setan. Wa qalu fi haqqil mu'minin, dan mereka mengatakan mengenai haknya orang mukminin, mengatakan mengenai orang mukminin, orang beriman, min Muhammad dan ashabih, dari kalangan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, inna Quraisyan ahda minhum sabilan fi hali kufrihim wa dhalalihim, bahwasanya orang-orang Quraisy lebih lurus jalannya daripada mereka, daripada jalannya Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya dalam keadaan kekufuran mereka dan juga kesesatan mereka. Fa idza kana hadha waqa'a min al-yahud fa huwa yaqa'u min hadhihi al-ummah aidha ba'da nabiha na'am alaihi salatu wassalam. Kata beliau, apabila hal ini ada terjadi pada orang Yahud, terjadi dari orang Yahud, maka terjadi pula barakallahu fikum dari kalangan umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam, li'anna Rasul alaihi salam qala, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejaknya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? La ta'khudunna ma'khadha man qablakum, sungguh kalian akan mengambil apa yang diambil oleh orang-orang sebelum kalian. Fadalla dzalika ala annahu yujad fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimman idda'a al-islam wa dakhala fil islam man yakfur. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada dijumpai dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku beragama Islam, wa dakhala fil islam mana barakallahu fikum man yakfur, dan masuk dalam Islam orang yang dia terjatuh dalam kekufuran. Wa yaqulu innal kafarah ahda min atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan justru orang-orang kafir lebih lurus jalannya daripada apa? Barakallahu fikum, daripada pengikut Muhammad alaihi salatu wasallam. Kama qad waqa'a min azmanit tawilah, sebagaimana telah terjadi di waktu-waktu, di masa-masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu, telah panjang, wal an yaqa, dan sekarang terjadi. Faddiluna al-yahud an-nasara wal malahidah wasyuyu'iyah, mereka justru mengedepankan, menganggap utama orang Yahud dan Nasara dan orang-orang yang tidak punya agama dan orang-orang ateis, komunis, ala ma ja'a bihi Nabi SAW, daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka lebih mengedepankan orang Yahud dan Nasara, orang-orang ateis, orang-orang komunis, barakallahu fikum, daripada apa yang barakallahu fikum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa hadha dakhilun fi qaulih tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah, sungguh kalian akan mengikuti jejaknya, jalannya orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Dalam riwayat disebutkan shibran shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wa hakadha qauluhu jalla wa ala, qul hal unabbi'ukum syarran min dzalika masubatan 'indallah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan tentang suatu kejelekan, balasan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikabarkan mal'anahullah wa ghadiba alaih, yaitu orang yang Allah Taala laknat dia dan Allah Taala murka terhadapnya, wa ja'ala minhumul qiradata wal ghanazir wa abadat taghut. Dan Allah Taala jadikan di antara mereka menjadi kera, babi, dan para penyembah setan. Fa idza kana fi man qablana man 'abada at-taghut wa syaitan, maka apabila orang yang sebelum kita saja ada yang menyembah taghut, yaitu menyembah setan, wa kullu ma yu'badu min dunillah yusamma taghutan, dan semua yang diibadahi selain Allah, semua yang disembah selain Allah dikatakan taghut. Fa hakadha yujad fi ummati Muhammad man ya'budu taghut, maka demikian pula dijumpai juga barakallahu fikum pada umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah taghut, yakni man ya'budul awsan, maksudnya adalah menyembah berhala. Bidalili qauli sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah, sungguh kalian akan mengikuti jalannya, metodenya, prinsipnya orang-orang sebelum kalian. Kemudian di akhir hadis apa kata Rasulullah? Al-yahud wan nasara, Rasulullah tanya,
Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, qala faman? Apakah mereka itu yang dimaksud adalah yang diikuti itu adalah jejaknya orang Yahud wan Nasara? Kemudian Rasulullah mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Allah musta'an. Naam. Jadi mengikuti hadwal quddah bil quddah itu sedikit demi sedikit artinya. Wa hakadha qauluhu jalla wa ala qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang apa? Yang telah menguasai urusan mereka, nah barakallahu fikum, yang telah berkuasa menguasai urusan mereka, nah sungguh kami akan menjadikan, nah barakallahu fikum, nah menjadikan apa? Masjid-masjid kuburan tersebut atau tempat-tempat tersebut jadikan masjid. Idza kana fil madhin man ittakhadhul masajid 'alal qubur wa 'azzamuha. Kata beliau, apabila orang-orang terdahulu saja sudah ada yang mereka menjadikan masjid-masjid di atas kuburan dan mereka mengagungkannya, wa fahakadha fi hadhil ummah, maka demikian pula akan terjadi pada umat ini. Saya kok man yu'ammir al-masajid 'alal qubur, akan terjadi dan akan ada orang yang memakmurkan masjid di atas kuburan. Wa yubnih, dan apa? Dan membangunnya. Wa hadza qad waqa'a min azman tawilah. Yang seperti ini sudah terjadi apa? Sejak waktu-waktu terdahulu, yang waktu panjang, min azman tawilah, di waktu yang sudah lama. Nah, min ahdil qarn awal, mulai sejak dari zaman apa? Generasi pertama, fi akhir qarn awal, di akhir apa? Di akhir generasi pertama, minar Rafidah, dari Syiah Rafidah. Fahum awwalu man banal masajid 'alal qubur. Mereka adalah orang yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa 'azzama al-qubur bisyirk, dan mereka mengagungkan, barakallahu fikum, kuburan tersebut dan kesyirikan, wal iyad billah. Ya na'am. Jadi mereka adalah orang yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan dan pertama kali mengagungkan kuburan-kuburan dan kesyirikan. Allah musta'an. Na'am. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Summa taba'ahum aidan man yad'i Islam. Kemudian yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku beragama Islam. Fa'azzamu al-qubur bil bina 'alaiha. Maka mereka mengagungkan kuburan-kuburan dengan membangun di atasnya. Ini kita saksikan kan, kuburan-kuburan zaman sekarang bagaimana dibangun, dikapur, kemudian dikasih lampu di atasnya sebagiannya, kemudian bahkan bukan hanya bangunan kecil, dibikin kamar, terkadang ya, kamar khusus itu ya, Allahul musta'an. Ghulu. Wattikhadul qubab 'alaiha, dan mereka menjadikan kubah-kubah, bangunan-bangunan kubah di atas kuburan tersebut, wal masajid, dan menjadikan masjid-masjid, hatta ubidatun lillah, sampai bangunan tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'alu fi ghalibil buldan muslimin, sebagaimana mereka lakukan kebanyakan di negeri kaum muslimin. Ittakhadat al-masajid al-qubur. Nah, barakallahu fikum. Yang mana negeri-negeri tersebut mereka menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, wal qubab al-qubur, dan juga kubah-kubah dijadikan di atas kuburan, wa udzimat, wa usridat wa furishat wa tayyibat. Kemudian kuburan tersebut, bangunan tersebut diagungkan, dikasih lampu, kemudian dibentangkan kasur di situ, dan juga diperbagus, diperindah. Wasaralaha as-sadanah wa du'at ila syirk. Terkadang ada di situ as-sadanah, ya penunggunya, dan orang yang menyeru mengajak kepada kesyirikan. Qul hadza misdaqan lima qala sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah barakallahu fi bukti kebenaran apa yang Rasulullah sampaikan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya, jalannya orang-orang yang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Adapun penjelasan mengenai al-quddah dan yang semisalnya insyaallah taala pada pertemuan yang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.